Apa? Perfect. Apa kabar kalian hari ini? Kalau guru tanya, apa kabar kalian hari ini? Jawabnya luar biasa. Allah dan yes. Ya. Sekali lagi ya. Apa kabar kalian hari ini? Kayaknya pada lemes semua. Aku tadi kok udah lemes. Perkenalkan nama Ibu Fitri. Sebelum pembelajaran, coba cek dulu ya. Abdul Hanif Al-Mubarak.
nonton TV yang ada masyarakat itu apa? Yang ada isinya kartun-kartun itu loh. Masya yang gede. Di TV ya pernah nonton di TV? Pernah. Biasanya kalau hari Minggu kalian nonton nggak yang jam 10-an itu ada bukan sebelum Rabbit itu ada kayak penguin terus ada hewan-hewan lain banyak kan, terus itu ada gurunya siapa? Apa gurunya? Gurunya hewan apa? Gurunya kok gini gurunya apa? Burung apa? Burung pelikan. Terus itu biasanya yang itu kalian nonton nggak? Yang itu isinya apa? Biasanya apa? Cuaca. Terus apa lagi? Nah, hari ini ibu juga akan mengajarkan yang terkait sama film-film itu. Kalau kalian sering nonton pasti paham. Kalau tentang cuaca kalian udah tahu belum? Pernah diajar sama Bu Aisyah? Dibaca bersama-sama ya. Ini yang definisinya cuaca. Kelihatan nggak yang belakang? Kelihatan? Ya, bisa. Baca dulu yang bagian cuaca yang kota ini. 1, 2, 3. Siapa di sini yang punya HP? Biasanya kalau lihat HP itu ada notifikasi kan pop-up. Ada tulisannya cuaca hari ini. Pernah lihat nggak? Terus biasanya cuacanya apa? Hujan. Pagi. Bawah. Pagi. Mendung. Apa lagi? Hujan petir. Apa lagi? Banyak apa? Kalau yang kemarin sore itu apa? Kan enggak deras. Nah, cuaca itu dia berubahnya biasanya sangat cepat, menit ke menit, jam ke jam, hari ke hari. Jadi setiap hari itu cuacanya nggak sama. Kadang paginya mendung, siangnya panas, sorenya hujan. Terus yang kedua musim. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang pernah ke luar negeri? Nggak pernah. Kalau nonton TV bahasa asing? Apa? SpongeBob. Kan SpongeBob kalau di TV pakai bahasa Indonesia. Pertanyaannya ganti. Pernah nonton Upin Ipin? Yang bagian kaosnya mau pindah ke luar negeri pernah? Kan itu kan percobaan. Upin Ipin pernah memberi percobaan 4 musim. Apa aja musimnya? Subur, salju, terus hujan, terus apa lagi? Jadi kalau musim itu dia tipenya yang waktunya lama, seperti kadang bulan Januari sampai Februari itu bulannya musimnya musim hujan, terus kadang bulan September sampai bulan Oktober sampai Desember itu musimnya musim salju seperti itu. Kalau ini dibaca bersama-sama. Kalau
di Indonesia ini iklimnya iklim tropis. Maksudnya iklim tropis itu dia hanya mempunyai 2 musim. Musim apa? Terus perbedaannya yang paling terlihat itu kayak disebutkan tadi, cuaca ada panas, hujan, badai, cerah berawan dan mendung. Kalau di Bogor itu biasanya ada yang berpetir, hujan, badai. Kalau yang musim seperti yang dijelaskan itu tadi. Nah, musim hujan, baca sama-sama. Kalau musim hujan tuh lebih seringnya mendung, terus anginnya kencang, bagusnya. Kalau musim kemarau, baca sama-sama. Jadi kalau musim kemarau tuh nggak yang nggak hujan sama sekali tuh enggak. Jadi dia hujannya beberapa kali, lebih seringnya panas. Musim panas. Musim panas sama musim kemarau beda loh ya. Baca musim panas.
Harus siap-siap dong. Itu apa? Kok Ipong tuh nggak jawab-jawab? Maaf ya Bu, aku sudah siap kok. Cuma tadi pas aku lihat keluar, ada bangunan yang dibangun. Situ kan dulu Pak main sepak bola sama teman-teman. Iya. Sekarang kamar di sebelah lapangan bola itu juga udah nggak ada. Oh iya, aku ingat kok kamar itu. Aku sering naik sepeda dengan teman-teman sana. Soalnya ada pohonnya. Tapi sekarang banyak gedung, jadi sumpah Bu. Sudah rumah itu dibangun karena orang tua dan juga tenaga. Oh, nama baik pakai mobil, udah kata balik ya? Iya, aku udah jauh juga. Oh iya. Jadi aku cuma sampai apa menit ya? Kan, ya udah. Yuk, kalau sudah selesai makannya, kita berangkat ke stasiun. Siapa yang pernah ngalamin kayak si Bagas? Dulu tempat yang sebelumnya dibuat sawah, dibuat lapangan. Sekarang sudah ada rumah. Siapa yang pernah pikir-pikir? Tempatnya gimana? Gimana? Tempatnya gimana? Kan di sawah dulu, kebun terus sekarang jadi rumah. Sampai rumah. Jadi apa sekarang? Dulunya? Halo guys, aku ini sudah salam. Kabar baik ya? Makasih ya, sudah datang ke sini. Sama-sama. Ayo dari kamu ke rumah ya. Yuk. Sudah sampai. Wah, bakat begini bisa aja ya. Kenapa pakai tahan nih? Ayo, duduk di sini. Sekarang sih cuacanya agak panas ya. Iya, kamu mulai terasa 2 tahun yang lalu. Kalau sejak sekarang itu sudah musim hujan. Pasti gara-gara bola tadi deh. Terus, kamu ingat nggak kita dulu main yang main bola itu loh? Ingat dong. Sekarang tempat itu dari dulu dan nanti itu jadi bangunan longsor. Bukannya tadi udah ketemu sekolah. Iya, jadi aku dan teman-teman takut kena longsor di atas jensar. Kalau di kota nggak ada longsor ya guys? Kalau di kota, cuacanya berubah. Ini panas ya. Soalnya hujan. Sampai pagi deh. Jadi kan pasti gara-gara kalau balik lagi deh. Sebetulnya kalau aku di depan, sudah ada yang aku lagi. Buat itu apa? Obat mereka yang motivasi. Ini adalah saudara 10 tahun yang lalu. Cuaca meningkat, kalau panas sebentar tahun ini. Karena dunia ini secara alami semakin panas dan dingin sulit sendiri. Yang setelah ini kalian perhatikan sama teman-teman nih. Itu gue jawabannya itu. Perhatikan sih.
atmosfer ini berlaku seperti selimut agar bumi tetap panas. Dalam zona atmosfer ini terdapat gas-gas seperti CO2, propan dioksida, dan campak atau metana. Gas-gas ini munculnya dari aktivitas bumi atau panas. Seperti ini terdapat juga atmosfer dan gas atmosfer. Aku tahu, pasti dari asapnya kendaraan kan? Betul, selain itu juga terkakui dan juga berbeda sekarang. Oh, gas yang menyerap CO2, karena gas CO2 kembali jadi tambah. Akibatnya lebih banyak panas matahari yang terpakan sehingga meningkatkan suhu udara yang disebut dengan pemanasan global. Nah, pemanasan global ini tidak cuma bikin cuaca panas, tapi juga membuat pola angin, hujan, dan berbagai tempat misalnya terjadi juga musim panas. Angin dengan itu adalah musim panas, jadi perubahan tersebut. Perubahan iklim sudah banyak terlihat sekarang. Contohnya, banyak petani yang gagal panen karena cuaca ekstrim dan musim tak tentu. Tapi bisa juga banyak musim penghujan, jalan, atau juga banyak yang mengalami perubahan. Nah, itu dan cuaca tak menentu jadi sumber penyakit seperti diabetes, demam berdarah, dan lain-lain. Ekspektasi dari hujan badai sering saya bertahan dan tahun kemudian. Kalian juga susah banget, tapi sedikit ya. Udah sering. Wah, banyak banget dapat dari perubahan iklim ya? Yang satu kan soal gambar-gambar dua ini gambar-gambar. Kalian jawab dulu. Yang soal dua gambar kalian jawab dulu. 2A, 3B, 4A, 5B. Kayak kegiatannya namanya apa ya? Ini gambarnya apa? Disebutkan kegiatannya itu apa? Kejadiannya apa? Paham kan? 8B, 9B. Enggak musiknya. Gini maksudnya. Kayak kegiatannya contohnya apa? Kebakaran hutan. Kayak yang disebutin sama bapak sama Nina itu. Dia pasti sampai berapa? Dengeran nggak sampai berapa? Ininya. Dengeran kan? 13A. Kayak yang disebutkan siapa tadi namanya? Ya sedikit ya. Oh, aku juga sering lihat. Ya kan? Sama dia, musik. Kayak Chris Aitzi itu. 15B. Apa di situ gambarnya apa? Yang nomor 3. Nomor 3 gambarnya apa? Sakit. Hubungannya sama gambar di sini. Video di sini tadi apa? Orang sakit. 16B. 18B. Gara-gara perubahan iklim, terus orang-orang jadi gampang sakit. Karena musimnya berubah. Tuh. Wah, banyak banget dapat dari perubahan iklim ya? Kita nggak bisa diem aja nih. Kita harus berbuat sesuatu. Bagaimana kalau besok kita dan teman-teman sekolah India sama-sama menanam pohon? Kemudian, kalau kita menanam pohon, nggak akan ada lagi perubahan iklim ya? Kita cuma menanam pohon, guys. Kita harus melakukan dengan cara lain. Cara itu ada yang disebut adaptasi, yaitu bagaimana kita beradaptasi dengan pohonnya, dan indikasi untuk mencegah supaya kita kembali ke tempat iklim. Apa namanya? Menanam pohon ini salah satu cara indikasi. Selain itu, kita juga bisa mulai dengan hidup ramah lingkungan dengan menggunakan listrik, menggunakan bis atau sepeda, dan mengurangi atau memanfaatkan sampah, seperti memanfaatkan kotoran sapi menjadi biogas. Biogas itu kalau perkenalkan suatu keluarga, yang sampah kotoran itu. Biogas itu gas yang berasal dari kotoran ternak, lalu diubah menjadi gas yang bisa dipakai untuk masak. Kalau cara adaptasi apa aja? Cara adaptasi misalnya para petani mengganti padi biasa dengan padi jenis unggul. Jangan lupa juga memilah sampah organik dan anorganik. Sampah organik itu kayak ada daunnya, tanaman penting, dan bekas-bekas makanan sisa ya Om. Kalau anorganik itu sampah-sampah plastik, kaleng, bungkus kaca, makanan yang mudah membusuk. Betul, selain petani, nelayan juga harus bisa beradaptasi. Di antaranya yaitu membuat jaring apung dan selalu memantau informasi cuaca. Wah, nanti aku mau beritahu ayahku agar kegiatan keluarganya nggak terlambat di dalam perubahan iklim ini.
Bagus. Saat kalian ceritain ke orang lain, itu adalah kampanye untuk membuat orang lain juga mengerti tentang perubahan iklim. Besok kita cerita ke keluarga dan teman-teman lain yuk. Biar semuanya semakin banyak yang tahu. Sekarang, yuk kita mulai dengan nama pohon. Nih, satu orang, satu pohon. Jangan lupa ganti dengan nama masing-masing di depan pohonnya. Jadi tiap orang bakal progres pohonnya sampai besar. Wah, seperti punya peliharaan saja ya. Udah tuh siap ya. Halo Bagas, nggak terasa ya sudah setahun sejak kamu ke desa waktu itu. Pohon yang aku tanam sudah tumbuh tinggi loh. Pohon kamu gimana? Rumahku juga sudah tinggi. Pokoknya di sini banyak yang berubah loh. Waktu itu aku dan Aulia masih pakai buat kuku. Sekarang lebih banyak kita pakai buat kuku. Hebat, kalau di sini tadinya nggak gagal panen lagi loh. Tempat kita main petak umpet juga sudah banyak pohon. Jadi aku dan teman-teman nggak khawatir lagi deh kena longsor. Wah, bagus dong. Aku juga senang di sini. Taman, udaranya juga jadi sejuk. Wah, kapan-kapan aku mau main sana ya. Mulai dari diri sendiri dan mulai dari yang kecil. Kalau dilakukan bersama-sama, akan bisa besar loh. Ayo sayang demi kita. Berarti harus menjadi tempat tinggal yang nyaman. Udah masuk belum gambarnya itu sama kegiatan ini? Udah bisa menyambungkan? Belum? Belum? Coba lihat bikin satunya. Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dari skala besar hingga getar. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya. Ada yang tahu CO2? CO2 itu karbon dioksida yang biasanya kalau kita naik kendaraan motor terus ada knalpot yang keluar. Nah, knalpot itu namanya CO2. Terus Sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, penggunaan kendaraan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk pembiasan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih beralkohol, dan lain sebagainya. Di antara bentuk perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga berbagai pantai berkurang, meningkatnya suhu di beberapa daerah, meningkatnya kejadian hujan ekstrim dan menyebabkan banjir dan tanah longsor, meningkatnya penyebaran wabah penyakit, munculnya berbagai hama penyakit tanaman, keringan yang panjang, akhirnya es tutup, dan masih banyak lagi. Dampaknya sangat membahayakan bukan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor menjadi kendaraan umum, sepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Mulai dari bawah tas belanja dan membawa mobil sendiri. Tiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya, menggunakan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, hindari membakar sampah.
lain.